Baik, masih di program Cawisan Pal TV, masih bersama Kiai dan juga Ustadz kita dari Basnas tentunya hari ini. Jadi untuk kita semua, memudahkan kita untuk berzakat sedekah lainnya ya. Baik, kita balik ke cerita kita tadi Ustadz. Terkait zakat dan sedekah ini, Cak Mana Ustadz? Jadi pemirsa dan juga Mas Nopal, ada fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Kalau kita punya harta, kita ingin bersedekah, berinfak atau berzakat, biasa yang kita lakukan ini kan langsung memberikan kepada yang menerima gitu ya. Kalau kami Basnas menghimbau sebaiknya jangan langsung. Ada satu kejadian Pak Kiai, ada orang kaya ini turun dari mobil memberikan zakat kepada tukang jahit Pak Kiai. Nah, dengan membawa harta, ini terima zakat aku. Diterimalah sama tukang jahit itu Pak Kiai. Nah, kemudian di kemudian hari, beberapa hari kemudian, orang kaya ini pengen jahit bajunya Pak Kiai. Dengan tukang jahit yang tadi, yang sudah nerima harta zakat tadi. Harta orang kaya ini. Mungkin sering lah dikasih katanya. Ya, sudah sering dikasih. Setelah jahitan ini diberikan kepada tukang jahit ini menolak Pak Kiai. Ya dengan alasan karena sudah banyak yang terlebih dahulu ngantri untuk menjahit. Ya. Betul. Jadi kalau kata tukang jahit tadi, kalau misalnya Pak Haji mau, tunggu silakan. Berapa hari? 3 hari. Pak Haji ini harinya marah-marah Pak Kiai. Iya. Nah, marah-marahnya ini yang tidak lemak ini, yang terdengar ini. Awaklah sudah nerimo zakat aku, kapan aku nak berasar, malah ditolaknya. Cak dakate rasa syukur, mana terima kasih kau. Nah, jadi Mas Nopal, dari fenomena seperti ini, alangkah sia-sianya kalau kita sudah berzakat, kita sudah berinfak, terbesitlah sedikit ria, maka seluruh amal kita itu habis sia-sia. Karena tadi Pak Kiai bilang, Surat At-Taubah ayat 104. Betul. Mungkin bisa dijelaskan apa tuh Pak Kiai? Iya, jadi di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 104 ini bukan At-Taubah, Al-Baqarah ayat 264, Al-Baqarah 264, di situ batu licin disiram oleh batu licin, ada tanah disiram oleh air hujan yang lebat, habis. Kau kan kemarin saya beri zakat setiap bulan kau dapat. Saya minta tolong jahit ini kau tidak mau. Itu ayatnya. Saya beri kau mesin itu dia. Gini-gini itu kan mesin jahit kan dari saya. Kau sombong kali ya, gini-gini. Gitu kan. Nah itu batu licin, di atasnya ada tanah, lalu disiram oleh air hujan yang lebat, habis. Sia-sia Pak. Sia-sia amalnya. Jadi maka dari itu mari kita betul apa yang telah disampaikan oleh Bapak dari Basnas mengajak kita, memotivasi kita. Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian itu di dalam jalan kebaikan. Seperti ini. Kita seandainya yang mampu, mari kita infakkan sebagian harta kita melalui Basnas. Sebab kita tidak tahu yang kita infakkan tadi siapa yang dikasihkan oleh Basnas tadi, kepada siapa? Betul. Kepada siapa yang diberikan harta ini? Jadi perumpamaannya Cak ini kayak bisa dibilang Basnas ini uang yang mendonasikan, memberikan sedekah dan juga zakat itu merupakan tangan kanan. Tangan kirinya untuk menutupi itu adalah Basnas ya. Benar. Iya. Jadi memang kita nak sedekah dan juga zakat ini kita harus hati-hati dan memang harus benar-benar kompeten untuk membagikannya, merealisasikannya Cak itu. Nah, itulah adanya Basnas ini bisa membantu kita bersama lebih real dan juga sesuai dengan ilmunya. Betul. Itu pastinya. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu mantapnya, dan mau kasih pastinya dengan Basnas ini yang telah membantu kita untuk merealisasikan keinginan kita. Kita masih dikit ilmu kita, tidak tahu nak cak mana bagikannya, daripada kita cak ketakuan kaget diomong doang. Ya banyak kejadian cak itu. Ustaz dan juga Kiai memang. Kita nak bantu, nak memberikan sedekah, setelah itu kita minta ada embel-embel di belakangnya. Banyak kejadian tuh Cak itu. Lebih baik kita secara ikhlas, secara besar hati menyisihkan sebagian harta kita
Salah sikonya banyak cara melalui Basnas. Itu dia. Betul. Baik. Dan Kiai mungkin kita bisa memberikan sedikit kesimpulan terkait tema kita bagaimana ciri-ciri wong bertakwa bersama Basnas kali ini. Jadi para pemirsa sekalian, bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu ada 5. Pertama, bersegera mohon ampun. Kedua, sedekah lapang sempit. Ketiga, menahan amarah. Keempat, memaafkan kesalahan. Dan kelima, berbuat baik. Nah, di dalam hal ini, yang kedua ini, kita ciri orang bertakwa itu adalah sedekah. Kita rajin sholat wajib maupun sholat sunnah itu belum tentu bertakwa, kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Di dalam ayat itu, sembahlah Allah, sembahyanglah kamu sebagaimana orang-orang sebut kamu agar kamu bertakwa. Jadi sholat yang kita lakukan baru agar bertakwa. Kalau kita rajin sholat, rajin puasa, pelit, getah basah, berarti kita belum menjadi orang yang bertakwa. Nah, maka dari itu pemirsa, supaya kita benar-benar menjadi orang bertakwa, sifat pelit, sifat getah basah itu kita jauhkan di dalam diri kita dan keluarga kita. Karena zakat dan sholat itu bergandengan. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikanlah zakat. Mungkin itu sekali lagi kami ingatkan para pemirsa sekalian, mulai sekarang harta yang kita miliki tidak kita bawa mati bersama kita, akan tetapi yang kita bawa adalah amal. Kalau kita berikan kepada Basnas harta kita, berarti itulah amal yang kita miliki. Sekali lagi kami ingatkan untuk senantiasa kita berbuat baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa kata Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia berguna bagi orang lain. Itu kata Pak Gubernur. Dan itu kata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Ustaz juga mengikuti kata-kata seperti itu. Pak Gubernur meloi hadis. Aku juga meloi hadis kata-kata. Iya, pernah sholat pernah bersama dengan beliau. Karena suri tauladan kita memang Nabi Muhammad SAW. Betul. Iya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia berguna bagi orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kiai yang telah memberikan tausiah kita hari ini. Tapi kita pengen mendengarkan juga harapan dan himbauan dari Basnas terkait mungkin program dan juga ajakan bagaimana untuk bersedekah dan juga berzakat. Karena sebentar lagi kita sudah mulai bulan Ramadan, sudah mulai nak panen gitu, insya Allah. Amin. Mas Nopal dan juga Pak pemirsa, kami mengajak para muzaki yang sudah Allah berikan kelebihan rezeki untuk berdonasi ke Basnas. Kenapa harus ke Basnas? Karena Basnas dari Kota Palembang untuk masyarakat Kota Palembang. Kami juga bisa memberikan zakat mukoyat, zakat yang direkomendasikan. Misalnya Pak Kiai, misalnya Pak Nopal punya kelebihan harta dan ingin mengasihkan ke orang yang ditunjuk. Bisa Pak Nopal. Silakan orang yang ditunjuk itu serahkan kepada kami. Harta Pak Nopal nanti akan kita bungkus dengan label Basnas dan akan kita kasihkan sesuai dengan orang yang direkomendasi oleh Pak Nopal. Mengurangi riya. Betul. Kalau Pak Nopal langsung mengasih dengan kejadian yang tadi kita ceritakan, tentunya akan menimbulkan sakit hati. Tapi kalau di Basnas yang memberikan, Basnas akan mengatakan bahwa ya mustahik, ini ada harta orang kaya yang disisihkan. Siapa orang kaya itu? Mustahik tidak tahu, dan Pak Nopal juga tidak langsung. Jadi menghindari riya, karena riya akan menghanguskan seluruh amal kebaikan kita. Mari sama-sama kita berdonasi, mari sama-sama kita mensejahterakan masyarakat Kota Palembang, mari sama-sama kita mengentaskan kemiskinan masyarakat Kota Palembang. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bersama Basnas dan bersama Basnas Kota Palembang, insyaallah. Ya. Baik, dan itu dia perbincangan kita yang pastinya terkait ceramah menjadi ciri-ciri orang bertakwa bersama Basnas. Terima kasih kepada guru kita yaitu Kiai Haji Abdul Kholik SAG SPD yang telah memberikan materinya, dan juga terima kasih masukannya dari Basnas Kota Palembang. Ini Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Kota Palembang, Ustadz Saipuddin SPC. Banyak hal sudah kita dapat ke hari ini, alhamdulillah, dan kita terima dengan sebaik mungkin. Jangan lupa
ya pastinya kita dianjurkan untuk bersedekah dan juga zakat itu wajib hukumnya dalam Islam ini ya. Baik, mungkin kita tidak bisa merubah dunia dengan harta yang kita sisihkan, tetapi kita bisa merubah dunia siko uang dengan harta yang kita berikan. Dan mau kasih pastinya untuk narasumber, aku Nopal Idrus pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.